Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat pagi, selamat siang teman-teman semua. Selamat datang kembali channel YouTube Cuan Harian. Untuk hari ini hari Minggu ya, tanggal 28 Februari 2021. Saya akan mencoba membahas saham-saham Antam dan Telkom ya, kira-kira untuk Senin bulan baru ya, tanggal 1 Maret 2021 pergerakannya seperti apa teman-teman ya. Nah, seperti biasa ada disclaimer dulu. Jadi yang pertama, analisa ini hanya sebatas sharing. Kemudian tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli saham tertentu. Kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan yang keempat, silakan teman-teman melakukan analisa lanjutan ya sebelum memutuskan untuk membeli atau menjual suatu saham. Nah, untuk market summary-nya nih mohon maaf saya karena saya download datanya atau ambil datanya itu tanggal 28 ya, pas hari libur. Jadi untuk top broker dan foreign-nya itu tidak terlihat teman-teman ya. Tapi di sini masih ada harga-harga terakhir ya yang IHSG ini minus 0,8% tanggal 26 ya, di harga 6.242. Untuk saham-saham yang naik 139 saham, yang turun 348 saham, yang tidak berubah 159 saham, dan yang tidak trading 74 saham. Nah, untuk asing ya, hari Jumat kemarin dia net sell ya teman-teman ya, minus 94,6 miliar. Untuk top value-nya di sini ada Antam ya, dia totalnya itu 3.700 triliun ya, 3.700 miliar. Kemudian disusul BBCA 1.100 miliar, di yang ketiga Telkom 799 miliar. Kemudian ada ASII 792 miliar, dan ada ACES ya 779 miliar, dan seterusnya teman-teman ya. Untuk top gainernya ada Tower, kemudian BRPT, MNCN, MDKA, TBIG, dan seterusnya. Untuk top losernya ada WIM, Bumi, TKIM, UNTR, dan Pawon ya teman-teman ya. Nanti bisa dicek sendiri. Nah, untuk saham Antam dan Telkom ini saya akan membahas 4 hal. Yang pertama broker summary-nya, kemudian posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 1 Maret 2021. Dan juga saya akan coba cek ya kira-kira pergerakan pemain besar Antam dan Telkom seperti apa teman-teman ya. Nah, untuk berita Antam dan Telkom ini saya cek hari Minggu ini tidak ada berita baru ya, kemungkinan besar beritanya baru muncul di hari Senin ya teman-teman. Jadi silakan saat pagi-pagi dicek berita tentang Antam dan Telkom di Google aja teman-teman ya. Nanti bisa terlihat kira-kira sentimennya untuk Antam Telkom seperti apa. Nah, untuk transaksi asing ya, ini saya cek data dari iPod dan dari Mirai ya. Itu tanggal 26 Februari data dari iPod ya, dia ada akumulasi ya di Antam ya oleh broker CG, CS, YU ya, dan KZ. Ini bisa dicek di sini yang besar-besarnya. Kemudian juga ada penjualan masif oleh AK ya, AKBK ya. AK ini salah satu broker yang saya perhatikan 1 minggu ke belakang. Ternyata dia hari Jumat kemarin dia net jualan teman-teman ya. Tapi ditampung oleh CG, CS, YU ya. Di harga rata-rata 2.840-an. Nah, untuk data dari Mirai ini ya, untuk pergerakannya asing ya. Jadi 1 minggu ini sejak tanggal 15 malahan 15 Februari sampai 26 dia selalu akumulasi teman-temannya, bisa dicek di sini. Dan terakhir tanggal 26 tuh masuk 1,3 juta lot. Seperti itu untuk asing ya. Lanjut ke saham Telkom. Di Telkom juga tanggal 26 Februari terjadi akumulasi teman-teman ya oleh KZ, RX, YU ya yang besar-besarnya nih. Sementara yang jualan MSCG ya yang besarnya. Di harga rata-rata 3.477. Nah, kalau dari sisi mingguannya ya. Jadi memang dia sejak tanggal 23 Februari itu akumulasinya masif ya teman-teman ya sampai tanggal 26 kemarin ya. Meskipun hanya bergerak 0%, tetap dia masuknya banyak ya, 830.000 lot. Nah, kita ke saham yang pertama teman-teman, yaitu saham Antam ya. Dia saham Antam itu tanggal 26 Februari ditutup di harga 2.840 ya, atau minus 4,05% ya. Kita cek dulu broker summary Antam tanggal 26 Februari 2021. Nah, ini adalah broker summary Antam di tanggal 26 Februari 2021 teman-teman ya. Untuk net buyer-nya ada CG, CS, KZ, YU, DX, dan seterusnya. Untuk net sellernya ada AK, BK, RF, DR, RX, dan seterusnya teman-teman ya. Posisi broker retail di sini kita cek di net buyer ada KK net buyer nomor 15, NI net buyer nomor 17, PD net buyer nomor 18 ya. Dan YP net buyer nomor 8 ya teman-teman ya. Di net seller kita cek posisi broker retail. Sepertinya di sini nggak ada ya.
Nah, untuk, broker yang sempat saya perhatiin pergerakan selama 1 minggu ke belakang ya, yaitu AKA, ternyata hari ini dia jualan ya, tanggal 26 ya, jualan masif 820 miliar, ditampung oleh broker-broker CG, CS, KZ ya, YU ya. Ini bisa dicek di sini, jumlah yang pembeliannya juga masif ya. Dan totalnya itu rata-rata di harga 2.840-an lah ya, teman-teman ya. Bisa cek di sini. Sekarang kita scroll ke bawah. Nah, ini kalau sudah saya scroll ke bawah ya, total net sellernya itu 31 broker, sementara net buyernya lebih dari 53 broker. Jadi memang tanggal 26 ini distribusi yang cukup kuat di Antam ya, teman-teman ya. Nah, tadi kita sudah cek pergerakan brokernya tanggal 26 Februari, sekarang kita cek dari tanggal 22 sampai 26. Nah, untuk tanggal 22 sampai 26 ya, net buyernya itu masih CG, CS, DX, KZ, MS ya, teman-teman ya. Sementara net seller itu AK, DR, RF, MG, AZ ya. Bisa dicek di sini untuk broker CS ya, CS, DX, kemudian MS ya, kemudian AF ya, dan BB ya. Ini bisa dicek sendiri. Dia kalau secara rata-rata ya pembeliannya dia masih ada di atas penutupan hari Jumat ya. Kan Jumat sekitar 2840 ya. Sementara dia beli di harga 2.900-an teman-temannya. Jadi masih rugi sebenarnya kalau misalkan Senin dia memutuskan untuk keluar ya. Seperti itu pertimbangannya. Dan kita akan scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah ya. Total net buyer itu 34 broker, sementara net seller 56 broker ya. Jadi secara 1 minggu dia masih merupakan akumulasi yang cukup kuat di Antam ya, teman-teman ya. Nah, kita kembali ke chart Antam ya. Dia kan ditutup di harga 2840 ya. Kita akan coba cek pergerakannya di hari Senin ya. Kalau misalkan besok Senin terjadi akumulasi yang masif, tiba-tiba ada pemain besar masuk ke Antam dan bisa menaikkan harga, itu teman-teman boleh setting take profit pertama di 3040. Kemudian kalau misalkan masih kuat ya, volumenya bisa ke 3440. Itu kalau ke 3040 sekitar 6,84%, sementara kalau 3440 21,36%. Tapi untuk resikonya teman-teman ya, ini Antam ya, kalau kita cek di sini ya hampir melewati ke bawah dari MA20-nya ya. Jadi kalau misalkan dia ke 2770 ya, atau break MA20-nya ke bawah ya, mungkin bisa lanjut turun dulu teman-teman ya. Itu bisa turunnya agak dalam juga ya. Kalau dia ke 2770, dia bisa minus 2,35%. Dan kalau menurut saya, kalau Antam ya, kalau sudah di bawah MA20-nya sih sudah sangat waspada ya teman-teman ya, karena kemungkinan besar bisa lebih dalam lagi turunnya. Seperti itu untuk Antam ya. Kita ke saham selanjutnya. Nah, baik teman-teman, ini adalah saham yang akan saya bahas terakhir ya di analisa saya buat tanggal 1 Maret, yaitu Telkom ya. Telkom itu hari Jumat tanggal 26 ditutup 0,00% ya, jadi tidak berubah dari harga penutupan hari sebelumnya. Dia sempat dibuka minus di harga 3.450, kemudian akhirnya bisa naik ya kembali ke harga penutupan hari sebelumnya ya. Kita cek dulu broker saham Telkom tanggal 26 Februari 2021. Nah, untuk Telkom ya tanggal 26 Februari 2021 dia net buyer itu ada KZ, RX, YU, AK, BK ya. Sedangkan net sellernya ada MS, PDCG, AT, SQ ya. Bisa dicek di sini untuk Telkom ya. Ini jumlah net buyernya 15 broker, sementara net sellernya lebih dari 23 broker ya. Dan juga jumlahnya itu sangat besar-besar ya dibandingkan dengan yang jual ya. Jadi memang Telkom ini tanggal 26 memang merupakan akumulasi yang masif ya. Kita akan coba scroll ke bawah. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah tanggal 26 Februari ini ya. Telkom jumlah net sellernya 61 broker, jadi memang sangat masif ya akumulasinya ya. Nah, sekarang kita coba cek pergerakan Telkom ya dari tanggal 22, 23, 24, 25, 26. Untuk Telkom dari tanggal 22 sampai 26 ini bisa dicek ya teman-teman ya. Untuk yang top brokernya itu RX, AK, KZ, MS, CC ya. Ini bisa dicek di sini ya, broker-broker yang punya banyak saham di Telkom tuh. RX, AK, KZ ya teman-teman ya. Silahkan dicek pergerakannya nanti saat live trading. Kemudian di net seller ada PDNI, ZP, YP, GR ya. Jadi rata-rata di sini ada retail ya, PDNI, YP, KK ya. Kompak di net seller semua.
Kalau secara bandarmologi ini posisinya bagus teman-teman ya untuk, saham Telkom ya. Cuman perlu diperhatikan mereka beli di harga rata-rata 3.400-an ya teman-teman ya. Itu bisa dicek sendiri harga rata-ratanya ya. Kalau di sini 3.428 ya. Tapi kalau RX nih di 3.405. Akal 3.392 dan KZ 3.477. Tapi kalau rata-rata all-nya 3.428 teman-teman ya. Nah, ini sudah saya scroll ke bawah total net sellernya 76 broker ya. Jadi memang satu minggu itu akumulasi masif ya di Telkom ya. Nah, kita kembali ke chart Telkom. Untuk Telkom tadi sudah kita cek ya, memang masih masa akumulasi yang masif di Telkom. Di harga rata-rata 3.428 ya. Sementara ini posisi penutupan Jumat ya 3.490. Jadi memang sebenarnya sudah pada cuan sih ya untuk Telkom. Cuman kalau misalkan memang masih besok Senin tuh 1 Maret ternyata memang masih akumulasi ya, karena terkait dengan adanya berita IPO anak perusahaan Telkom ya. Itu kemungkinan besar bisa disetting take profit di 3640 itu sekitar 4,27%. Sementara kalau misalkan ternyata pemain besar tadi ya yang sudah punya banyak saham Telkom ternyata memutuskan untuk menjual sahamnya, itu kemungkinan besar Telkom bisa turun ke 3410 ya. Itu sekitar minus 2,22%. Jadi silakan teman-teman memperhatikan pergerakan pemain besarnya Telkom ya saat live trading, karena memang sangat berpengaruh sekali ya untuk pergerakan mereka tuh ke harganya saham Telkom, seperti itu teman-teman ya. Semoga analisa saya bermanfaat. Saya rasa cukup sekian teman-teman ya. Silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian untuk mendapatkan analisa saham setiap harinya. Silakan like juga video ini, silakan komen jika ada pertanyaan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cuan harian, terima kasih banyak semuanya.